2, 3. Mantap Jaya. Sip. Oke, jadi di sini kita akan belajar tentang materi masa kekuasaan Belanda Prancis di Indonesia. Awal tahun 1765, periode sejarah Belanda pada masa pendudukan Prancis disebut sebagai era Batavia Prancis atau pasukan Prancis menyerbu Belanda. Muncul kelompok dari Prancis yang disebut kaum patriot yang menghendaki Belanda menjadi kesatuan. Prancis berhasil menguasai Belgia dan mengumumkan perang terhadap Belanda pada 1 Februari 1793. Kekaisaran Prancis mengirimkan armada sebanyak 600 kapal perang dengan lebih 100.000 tentara untuk menyerang Belanda. Mengetahui dirinya terancam, Raja William pun panik dan melarikan diri ke Inggris. Belanda berhasil dikuasai oleh Prancis. Prancis membentuk pemerintahan baru yang disebut Republik Batak. Akhirnya pemerintahan Indonesia berada di bawah kekuasaan Republik Batak. Napoleon Bonaparte selaku penguasa kerajaan Prancis menugaskan kepada adiknya Louis Bonaparte untuk memegang kekuasaan. Raja William V yang melarikan diri ke kota Kew mengeluarkan pemerintah melalui surat Kew, yaitu perintah kepada Belanda agar menyerahkan wilayahnya ke Inggris. Pihak Inggris pun bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa wilayah di Indonesia seperti Padang, Ambon, Aceh, dan mulai memperkuat armadanya untuk memperblokade wilayah Batavia. Republik Batak tidak tinggal diam dan ingin mengambil alih seluruh daerah bekas VOC di Kepulauan Nusantara. Untuk mempertahankan dari serangan Inggris, Louis Napoleon menunjuk Herman William Daendels untuk memimpin pemerintahan Belanda di Indonesia. Tugas utama Daendels diantaranya adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, menghapus feodalisme, mengatur keuangan di wilayah Hindia Belanda, dan menjadikan masyarakat Indonesia lebih dinamis dan produktif. Iklan dulu ya guys, sorry kalau bising soalnya di sebelah kelas lagi ada proyek pembangunan. Oke lanjut, silakan menonton. Kebijakan pertahanan dan keamanan. 1. Memperbanyak jumlah pasukan 18.000 pasukan orang pribumi. 2. Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. 3. Membentuk Legium Mangkunegara. 4. Membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. 5. Membangun benteng-benteng pertahanan. Dan yang ke-6, membangun jalan raya Anyer sampai Panarukan sepanjang 1.900 km. Awalnya, citra Daendels di mata rakyat Indonesia sebagai pemimpin yang demokratis, namun berubah menjadi pemimpin yang diktator. Setelah pemerintahan Daendels, Louis Napoleon akhirnya memerintahkan Jenderal Afrika Selatan, yaitu William Janssens. Tahun 1806, Janssens terusir karena wilayahnya dikuasai Inggris. Janssens ditugaskan ke Indonesia mulai tahun 1811 untuk yang pertama mempertahankan Jawa dari Inggris, yang kedua memperbaiki keadaan wilayah yang ditinggalkan Daendels. Namun ternyata Janssens tidak berbuat banyak seperti yang diharapkan oleh pemerintah Republik Batak. Akhirnya pada tanggal 4 Agustus 1811 serangan Inggris di Batavia. Dan pada tanggal 26 Agustus 1811 Batavia berhasil dikuasai Inggris. Pasukan Janssens mundur ke Semarang, meminta bantuan Legium Mangkunegara untuk memukul mundur Inggris. Namun, pasukan Inggris lebih kuat. Inggris berhasil mengalahkan pasukan Janssens di Tuntang Salatiga. Perjanjian Tuntang, tanggal 18 September 1811. Belanda mengakui kekalahannya. Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris.
Semua tentara Belanda menjadi tahanan Inggris. Orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Oke, masa kekuasaan Belanda Prancis di Indonesia sudah selesai dan dilanjutkan pada masa kekuasaan Inggris di Indonesia. Terima kasih teman-teman sudah menonton video pembelajaran dari kelompok 5. See you next time. Bye-bye.